But now, a prominent politician's wife in KZN is being investigated for faking her experience for a job. And of course, there's now the bogus doctor, Matthew Lani. Can everybody please get out? No. No, everybody must go out. No. Why jump to police? I didn't. I was with you, man. I didn't. Halo semuanya guys, kembali lagi ya sama gue Aldo di Detektif Aldo kali ini. Dan di video kali ini gue mau ngomongin soal kasus dokter palsu ya yang ada di Afrika Selatan. Jadi tuh beberapa minggu yang lalu itu ada satu cowok yang ditangkap di Afrika Selatan. Yang alasan ditangkapnya itu ternyata karena dia itu ngaku-ngaku jadi dokter. Ngaku-ngaku lulusnya cepet karena akselerasi juga katanya. Dan pokoknya gak kuat dah kalau lu dengerin omongan kosong dia ini di TikToknya dia. Lah lu udah gak kuat pasti. Nah, kalau pada bingung kenapa dia ini TikTokan, ya karena ternyata ini orang juga cukup terkenal di TikTok. Dan dia juga sering ngasih ujangan-ujangan atau saran-saran kesehatan buat followers dia yang ada di TikTok, guys. Karena dokter kan emang sekarang lagi sering-seringnya pakai TikTok gitu ya. Nah, pokoknya ini orang parah banget kelakuannya bisa dibilang dan emang narsis banget aja gitu kayaknya ya. Dan gimana ceritanya, mari kita mulai. And let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin soal masalah dokter gadungan, sebenarnya ini bukan kejadian di luar negeri aja ya. Karena kayak salah satu contoh dokter gadungan yang akhir-akhir ini rame juga sebenarnya ada di Indonesia dan ada di seluruh belahan bumi ya. Kalau di Indonesia tuh tepatnya di Surabaya kemarin. Jadi orangnya itu punya nama Susanto di Surabaya. Yang pura-pura jadi dokter ini tuh kerja di PT Pelindo Husada Citra atau yang biasa dikenal dengan nama SPHC ya. Jadi dia itu cuma lulusan SMA ternyata. Tapi dengan segala macam pencurian data dan lain-lain, akhirnya ini orang bisa kerja jadi dokter selama 2 tahun. Seru juga ya. Meriksa orang, terus dia ngasih diagnosa juga selama 2 tahun. Jadi gokil banget main dokter-dokteran real life gitu kan. Nah tapi walaupun udah bisa lancar-lancar aja selama 2 tahun jadi dokter, ini orang akhirnya ketahuan setelah mau memperpanjang kontrak kerjanya. Dan waktu dicek ulang dokumen-dokumennya, ternyata dia itu nyuri surat izin prakteknya dokter asal Bandung. Nah tapi yang mau gue bahas di video kali ini itu bukan si Susanto barusan. Tapi di sini gue mau bahas soal TikToker asal Afrika Selatan yang followersnya itu bahkan udah sempet 300.000 lebih. Ngeri kan ya kalau sampai 300 lebih orang itu ketipu soal masalah kesehatan sama ini orang. Oke, jadi di Afrika Selatan itu ada satu influencer TikTok yang punya username Dr. Matthew Lani. Dan seperti namanya, ini orang tuh ngaku sebagai dokter dan bisa dibilang cukup sukses juga di dunia content creator. Karena ya akunnya dia ini tuh followersnya udah sampai 300 ribuan. Jadi cukup gokil lah ini orang bisa ngumpulin followers sebanyak itu. Dengan tema video-video kesehatan. Jadi kalau lu lihat video-video TikTok ini orang yang ada di internet, biasanya dia itu setelannya kurang lebih sama. Dalamnya pakai kaos, terus luarnya dilapisin sama jas dokter. Dan di lehernya itu dia selalu ngalungin stetoskop. Yang pokoknya kalau lu lihat sekilas ya cukup dokter banget lah. Udah cosplay dengan tepat gitu. Nah tapi persona dokter yang si Matthew Lani bikin juga gak selesai di penampilannya yang dokter banget doang itu. Karena ini orang juga ngebagiin konten-konten kesehatan yang sebenarnya cukup kontroversial juga. Kayak salah satu contohnya itu dia bikin video yang dimana intinya dia tuh ngasih tahu ke penonton TikToknya kalau lu positif HIV dan lagi minum obat, lu itu boleh minum alkohol selayaknya orang normal. Dan kalau ngomongin kenapa dia bisa bikin konten soal orang positif HIV boleh minum alkohol, ya ternyata karena ini orang juga ngakunya positif HIV. Jadi dia itu sempat curhat di salah satu videonya kalau dia itu HIV positif. Dan yang nularinnya itu adalah mantan pacarnya. Dan dia juga di video itu curhat soal gimana cara dia berhasil nuntut 640.000 rand setelah nularin HIV ke si Matthew ini. Dan biar lo kebayang juga 640.000 rand itu sekitar 530 jutaan rupiah kalau dikonversiin. Dan by the way mantan pacarnya juga laki ya kan. Jadi udah gila sebenarnya premisnya ya. Nah sampai sini juga sebenarnya udah kelihatan kalau si Matthew ini nggak cuman ngebagiin konten soal kesehatan doang, tapi juga soal dirinya dia sendiri, alias jadi casual vlogger juga gitu. Karena selain dia tadi curhat soal kena HIV dari mantannya dia,
ini orang juga ternyata sering banget nyeritain soal prestasinya dia di bidang kedokteran. Jadi nggak tanggung-tanggung, si Matthew ini ngaku kalau dia itu adalah dokter paling muda yang pernah ada di Afrika Selatan, lu bayangin, gokil banget Jack. Dan supaya jelas juga kenapa dia bisa ngeklaim kayak gitu, gue jelasin dulu nih keterangan dia soal timeline dia sekolah sampai akhirnya lulus jadi dokter. Jadi katanya dia itu tuh lahir di tahun 1999. Udah gitu dia semasa sekolah juga bisa lulus lebih cepat dari biasanya. Dan akhirnya bisa masuk ke sekolah kedokteran di Wits University yang ada di Johannesburg, Afrika Selatan. Sebenarnya cukup normal buat siswa itu bisa lulus sekolah lebih cepat dari biasanya, karena kan ada jalur akselerasi juga di beberapa sekolah internasional biasanya. Atau di beberapa kasus tertentu juga kan anak yang jauh lebih pintar dari angkatannya biasanya bisa dicepetin langsung skip 1 tahun. Nah, tapi yang jadi masalah dari cerita ini orang itu ada di bagian total tahun yang dia skip. Karena dia ini ngaku kalau semasa sekolah dia itu bisa skip 3 tahun pelajaran, lu bayangin. 3 tahun bro, kayak lengkap dari SD itu langsung SMA gitu misalnya. Makanya dengan skip 3 tahun pelajaran tadi, ini orang akhirnya bisa lulus SMA di umur 16 tahun. Dan lanjut ke jurusan kedokteran di Wits University tadi. Dan omongan dia setelah cerita tentang sekolah juga makin ngaco sebenarnya. Karena dari yang tadi dia itu masuk kuliah di umur 16 tahun, katanya dia ini bisa lulus di umur 21 tahun. Dan di umur 22 dia itu udah bisa buka praktek, gokil gak? Sedangkan kita di Indonesia aja dari kuliah sampai bisa dapat surat izin praktek itu durasinya bisa kayak 10 tahun. Dari mulai belajar dulu 4-6 tahun, terus koas dulu, terus uji kompetensi mahasiswa kedokteran, sumpah dokter, dan lu juga harus jadi dokter umum dulu sebelum bisa ngambil spesialis lagi. Makanya kalau dibandingin sama ini orang ya, harusnya kan orang normal itu mungkin bisa praktek di umur 25-30 tahunan, sedangkan ini orang bisa-bisanya praktek di umur 22 dan jadi dokter termuda di Afrika Selatan gitu ya. Lulus langsung jadi dokter. Ya walaupun memang hal kayak gini bisa aja kejadian ya, tapi harusnya satu Afrika Selatan atau bahkan dunia itu harusnya bisa heboh sama berita yang kayak gini. Karena ini mengerikan dan mengagetkan gitu kan. Tapi masalahnya prestasinya ini orang gak pernah dipublish atau gak pernah dipublikasi sama media-media. Makanya netizen yang jeli itu mulai nyari-nyari soal fakta sebenarnya soal si Matthew ini. Kan takutnya bohong doang ini orang, scam doang, conmen gitu. Dan bener aja, setelah pertanyaan soal fakta edukasi si Matthew ini mulai rame, kampusnya itu akhirnya buka suara dan bilang kalau nggak ada sama sekali mahasiswa kedokteran yang lulus atas nama Matthew Lani. Dan kalau yang buka suara itu udah sekali beritu, harusnya ini sangat bisa dipercaya dan udah pasti bener dong, orang dari universitasnya. Tapi bukannya memang ngaku atau minta maaf setelah fakta-fakta itu dibuka, si Matthew ini malah bikin klarifikasi. Kalau sebenarnya nama Matthew Lani itu cuma sekedar nama panggung. Dan nama asli dia itu katanya adalah Dr. Sanele Zingelwa. Karena katanya nama atau identitas semua yang bergerak di rumah sakit itu confidential alias rahasia. Gitu. Jadi dia pakai code name, gokil kan. Yang padahal kalau lu gak mau identitas lu kesebar ya sekalian aja lu gak perlu nunjukin muka lu juga ke sosmed gitu kan. Apalagi sampai ngasih tahu kegiatan sehari-hari lu itu kayak gimana dan lu lagi sakit apa. Tapi setelah ada fakta kayak gitu pun ini orang tetap aja bikin video seakan-akan kagak ada apa-apa. Dan bahkan selama ini juga ternyata dia itu ngejual obat pelangsing coy. Jadi udah mah ini orang kemungkinan besar gelar dokternya palsu, udah gitu jual obat pelangsing juga. Kan makin bahaya ya, bisa aja itu obat isinya juga bahan-bahan tidak jelas atau bahkan mungkin kapsul kosong kan juga bisa. Makanya akhirnya ini orang tuh udah mulai ditandain di mark. Dan rumah sakit juga udah mulai nyari ini orang buat ditangkap karena udah mulai meresahkan gitu kan, membuat nama dokter jelek pastinya kan. Karena kan Doi itu juga suka jalan-jalan kayak di rumah sakit gitu buat background TikTok dia gitu kan, gila ini orangnya. Dan masalah satu ini juga bisa dibilang udah kayak Manhunt gitu. Dan rumah sakit di sekitar Johannesburg itu juga jadi pada nyariin ini orang gitu. Takutnya kan rumah sakitnya dijadiin background nantinya kan. Sampai akhirnya memang di tanggal 29 Oktober 2023 kemarin si Matthew ini akhirnya ditangkap. Dan lu mau tahu ditangkapnya sama siapa? Sama security bro, sama sapam lu bayangin. Jadi kan dia itu ketangkep di tanggal 8 malam di rumah sakit Helen Joseph. Dan sebenarnya security di sana juga bukan lagi ngelakuin razia atau kayak gimana. Tapi ya si Matthew ini emang lagi ketahuan mau nyelinap ke dalam rumah sakit aja. Dan kemungkinan besar dia waktu itu kesana juga buat bikin video TikToknya dia. Tapi waktu dia masuk itu, si Matthew ini langsung diciduk sama security. Padahal waktu itu dia udah coba nyamar lah ya, pakai hoodie, masker sama stetoskop. Yang lagian juga kenapa lo harus ngalungin stetoskop juga gitu ya, kalau lagi pakai hoodie kan aneh gitu kan, kayak aksesoris jatuhnya ya. Dan si penangkapannya juga cukup dramatis sebenarnya karena udah mah ini orang nipu, terus pas ditangkap security dia izin ke WC dan mau kabur lewat jendela.
Makanya kalau lu lihat video dia pas lagi diinterogasi, bibirnya agak bonyok-bonyok dikit. Kayaknya abis gitu disikat ya sama security, kesel gitu ya. Orang mau kabur dari WC dia tuh. Dan setelah diamanin sama security rumah sakit Helen Joseph, akhirnya memang si Matthew ini dibawa langsung ke kantor polisi buat diinvestigasi lebih lanjut. Lumayan lah jadi komedi malam para polisi di sana gitu kan. Dan Departemen Kesehatan Provinsi Gauteng ini juga akhirnya ngebuat media statement ya di sosial media mereka ya, yang ngejelasin kalau security dari rumah sakit Helen Joseph itu udah ngamanin si Matthew, dan kronologinya juga mereka jelasin di surat tersebut. Lu bayangin ini kasus sampai Depkes daerah lu aja kudu turun tangan gitu saking ngerinya tindakan orang ini kan. Si Matthew ini juga akhirnya ditahan sama polisi, dan yang paling penting itu akun TikToknya juga udah diblokir akhirnya. Setelah terbukti ngebuat konten-konten misleading yang mengatasnamakan gelar dokter palsunya dia. Dah gitu ternyata dia juga lebih tua 3 tahun ya dari umur dia yang diakuin di TikTok ya. Jadi sebenarnya tua juga dia tuh. Tapi walaupun udah sebegitu influential dan berbahayanya dia di bidang kesehatan, si Matthew ini dibebasin dari laporan yang udah berjalan kemarin. Karena kan si Matthew ini ngaku kalau dia itu punya nama asli Sanele Zingelwa. Padahal ya nama Sanele sendiri itu sebenarnya nama anggota medis magang yang kerja di rumah sakit tertiary. Dan si pemilik nama aslinya ini ngelaporin si Matthew atas penipuan. Tapi akhirnya di tanggal 31 itu, dia itu udah bebas dari segala laporannya. Nggak tahu gimana juga bisa bebas. Mungkin tentunya ada duit-menduit di bawah kloset gitu kan. Dan kuasa hukum si Matthew ini juga cuma bilang kalau si Matthew ini cuma ngelakuin semua itu atas dasar entertainment. Bukan buat mengedukasi atau ngasih resep obat ke pasien online dia. Yang padahal dari awal aja ini orang udah ngebangun persona dia sebagai dokter. Dan bahkan dia juga ngaku udah sekolah dari universitas ke universitas itu. Tapi tetap aja ini orang bisa bener-bener bebas memang cukup aneh. Dan bahkan waktu dia jadi tersangka, itu dia masih bisa jualan obat dietnya dia yang laku keras banget ke followers-followersnya. Lu bayangin udah ditangkap, dibebasin masih bisa jualan obat. Followers ini orang juga bisa dibilang agak-agak gak beres juga kalau gue liat komentar-komentarnya. Karena ya ini orang-orang masih pada ngebeli obat dietnya si Matthew, lu bayangin. Dan kalau ada yang komen jelek dikit aja, ini orang-orang pada langsung pada ngomong yang penting ini obatnya works katanya. Si Matthew juga bikin ini gak main-main dan udah pasti research beneran kata komentarnya. Gila menurut gue mah. Terus ada juga yang pada sedih gitu komennya pas abis si Matthew ini ditangkap. Kenapa lo sedih maksud gue. Jadi emang udah masih Matthew-nya penipu dan konyol juga kelakuannya. Dan diakui itu cuma buat hiburan doang. Tapi followers-followersnya juga ternyata cukup militan dan ngebela dia banget. Itu cukup bingung gue. Yang padahal kan inti dari masalah ini tuh si Matthew ini penipu. Obatnya juga bisa bohong. Dan bisa aja itu obat pelangsing isinya juga bahan macam-macam yang mungkin berbahaya. Atau bahkan racun juga kan gak tahu loh gitu. Atau isinya gula doang gitu kan. Sampai copot nih mic gue. Nah sebenarnya ya ada beberapa masalah atau keanehan lagi yang benar-benar nggak masuk akal sebenarnya soal si Matthew ini di luar komentar-komentar netizennya yang agak sinting ya. Dari mulai dia itu memang suka pura-pura ngomel sambil ngomong kalau pasien dia itu nggak mau dibantu karena dia HIV misalnya, ada yang anti gitu kan. Terus dia juga suka flexing barang-barang mahal dia kayak mobil dan barang-barang lain. Dan yang paling absurd itu sebenarnya ini orang ngumumin dan ngerayain ulang tahun dia di TikTok setahun tuh 2 kali. Aneh banget ini orang menurut gua mah. Semua hari raya juga sekali, dia 2 kali. Kayak lulus semesteran ya. Kayak abis les Inggris dia tuh. Tapi itulah dia seorang conman ya. Yang kalau memang dulu tuh conman tuh bisa berlangsung lama gitu. Nah kalau sekarang conman tuh emang agak lebih cepet ya. Karena semua orang bisa cek segala sesuatunya di internet. So kalau ada orang-orang yang smells fishy banget kayak gitu, itu udah pasti dicek di internet sama orang-orang, khususnya mereka-mereka para haters ya, yang rajin banget untuk bisa nge-cancel orang gitu. Dan kebetulan nih orang beneran bisa di-cancel. Dan ternyata juga duitnya banyak, bisa nyogok, bisa keluar lo bayangin. Padahal udah ditonjok sapam gitu, bisa keluar dia dari penjara. Udah gitu obat dietnya juga masih bisa dibeli sama orang-orang dan laku, dan netizennya protektif sama dokter gadungan. Cukup aneh, tapi nyata guys. Itulah dia kasusnya si Matthew ini ya. Dan semoga ini bisa menjadi bisa dibilang inspirasi para cosplayer gitu ya. Cosplayer dokter tapi jangan ya, kan dosa ya maksud gue yang nipu orang ya. Jadi jadikan ini adalah pelajaran untuk kita nantinya kalau lihat mungkin ada orang-orang yang ngakunya bergelar, punya prestasi dan segala sesuatunya, terus ngasih lo saran, ngasih lo advice. Semoga lu bisa filter itu dulu, cari dulu siapa yang ngasih advice-nya, dokternya juga udah berpengalaman seberapa lama.
Jadi validasi memang dibutuhkan sekali untuk menerima berbagai saran, khususnya kalau sarannya itu berbau medical gitu. Karena itu kan berbahaya ya, nggak semua orang bisa dikasih saran medical yang sama, karena tubuh orang kan beda-beda. Jadi kalau misalnya lu mau dapetin saran dan mau ngelakuin saran dari dokter-dokter yang ada di TikTok dan kawan-kawan, sekali lagi silakan check up lebih lanjut ke dokter, langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya kalian butuh lebih detail soal apa yang terjadi sama tubuh kalian, bukan cuma sekedar nonton-nonton TikTok doang, khususnya yang udah serius banget gitu ya, kayak penyakit-penyakit dalam gitu misalnya. Jadi tolong yang suka cosplay itu jangan suka jadi beneran dan nipu orang ya gitu ya. Biarkan cosplay ini memang menjadi entertainment ya. Ini orang cosplay udah keterlaluan menurut gue ya, karena dia beneran jadi dokter dan menyelinap ya ke rumah sakit ya. Ini gila sih menurut gue ya. So thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian punya komentar terkait gadungan-gadungan apa lagi yang ada di bumi ini yang sempat mungkin menipu kalian, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita tertawa bersama-sama ya. Mungkin kalau yang baru ketipu mungkin jadi duka ya, tapi biarkan duka itu menjadi ironi, menjadi sebuah komedi di waktu mendatang. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe, follow gue di @rivalsantosa. So sampai jumpa di kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive.